Akhirnya terbongkar juga rahasia sholat khusyuk yang sesungguhnya. Bertahun-tahun lamanya belajar sholat khusyuk. Macam-macam cara telah dilakukan untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Mulai dari memperhalusi cara berwudu, membetulkan bacaan sholat, menghafal arti bacaan sholat, juga membetulkan tumakninah dalam sholat. Bahkan, sudah mencoba untuk sholat di tengah kesunyian malam, namun tetap saja tak bisa dapatkan sholat yang khusyuk itu. Sekarang baru aku sadar, ternyata semua yang aku lakukan selama ini untuk mendapatkan sholat khusyuk itu adalah ibarat mobil mogok karena kehabisan bensin, tapi malah angin bannya yang ditambah. Jadi sebenarnya, penyebab utama sholat tak khusyuk itu bukanlah tentang bacaan ataupun gerakan sholat. Ternyata, masalah utama yang menyebabkan sholat kita tak khusyuk itu adalah karena kita tidak kenal dengan yang disembah. Jadi, sebenarnya kita ini baru sekedar tahu namanya saja, yaitu Allah. Kita belum benar-benar mengenal Allah. Ini seperti yang dikatakan di surat Al-Hajj ayat 74. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ini sangat masuk akal. Mana mungkin kita akan khusyuk menghadap sesuatu yang tidak kita kenal. Makanya dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Dan sejarah Islam juga membuktikan bahwa Nabi kita di awal-awal dakwahnya mengajarkan tauhid terlebih dahulu, yaitu untuk memperkenalkan Allah pada umat. Karena mustahil Nabi kita tak kenalkan dulu tentang Allah pada umat terdahulu. Dan mustahil pula umat zaman dulu akan percaya saja pada Allah hanya dengan memberitahu sekedar nama Allah saja. Maka itu, selama kita belum belajar ilmu tauhid, maka selama itulah kita tak akan pernah dapat yang dikatakan sholat khusyuk itu. Nah, sudahkah Anda belajar ilmu tauhid? Tapi perlu kami ingatkan bahwa belajar mengenal Allah itu bukan seperti pengajian-pengajian ilmu tarikah ini, tarikah itu, atau ilmu ma'rifat ini, ma'rifat itu. Jadi, ilmu mengenal Allah itu mestilah dengan belajar ilmu tauhid. Inilah bukti bahwa kita bisa mengenal Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 70-79 menceritakan kisah Ibrahim mencari Tuhan. Jika Ibrahim mencari Tuhan, ini bermakna awal-awalnya Ibrahim pun belum mengenal Allah. Awalnya Ibrahim mengira bintang atau bulan atau matahari itu Tuhan. Akhirnya, karena Ibrahim belum juga tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya, maka pada ayat yang ke-77, Ibrahim memohon dari hati yang paling dalam dengan mengatakan, "Kalaulah Tuhanku tidak menunjukiku, maka tentulah aku akan tetap tersesat." Usaha keras dan jeritan hati Ibrahim ini akhirnya dijawab oleh Allah, sehingga ia dapat tahu Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Dan bukti bahwa Ibrahim sudah mengenal Allah ada di ayat terakhir kisah pencarian Tuhan ini, yaitu di ayat yang ke-79, yang mana di ayat ini Ibrahim sudah bisa mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya." Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Jika Ibrahim sudah bisa menghadapkan wajahnya kepada Allah, ini menunjukkan dengan jelas bahwa Ibrahim sudah betul-betul mengenal Allah. Kisah Ibrahim ini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa kita pasti bisa mengenal Allah. Tapi sayangnya, kebanyakan umat Islam sekarang tak ada sedikit pun usaha untuk mencari tahu siapa Tuhannya. Mereka merasa sudah puas saja dengan mengetahui sekedar nama Allah saja. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah seperti yang Nabi kita ajarkan dulu? Atau Anda juga sudah merasa cukup dengan hanya tahu sekedar nama Allah saja? Jadi Ibrahim itu disebut Bapak Tauhid adalah setelah ia mengenal Allah. Maka itu kami, channel Islam dan Quran, selalu berpesan, belajarlah ilmu Tauhid
supaya kita benar-benar mengenal Allah. Jadi, Ibrahim mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya" adalah setelah ia mengenal Allah. Sedangkan kita tiap sholat mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya" atau aku hadapkan wajahku kepada Allah, padahal kita belum mengenal Allah. Oke, berikut ini beberapa bukti bahwa kita wajib mengenal Allah. Yang pertama, kita nanti mati mau kembali pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan jika kita tak kenal Allah, maka mana mungkin kita bisa kembali kepada sesuatu yang tidak kita kenal. Inilah nanti yang dikatakan mati sesat. Bukti yang kedua, kalau kita tak kenal Allah, maka kita takkan bisa laksanakan surat Yasin ayat yang ke-60 yang melarang kita menyembah setan. Setan itu gaib, Allah pun gaib. Maka jika kita tak kenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa memastikan bahwa kita tidak tersembah setan? Bukti selanjutnya adalah sejarah telah mencatat bahwa ilmu tauhidlah yang awal-awal sekali diajarkan oleh Nabi kita dulu, sebelum turunnya perintah sholat. Nah, bagaimana dengan kita semua yang selalu lantang mengatakan bahwa aku ikut Nabi? Nabi mengajarkan tauhid. Nah, apakah kita sudah belajar ilmu tauhid? Atau mungkin kita malah tak tahu sama sekali apa itu tauhid? Dan takutlah dengan teguran ayat berikut ini. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.